bersukacita senantiasa. Ketemu lagi dengan Ibu Ame pagi hari ini, minggu ini di ibadah online kita. Ibu Ame percaya semuanya anak-anak HOG Kids sangat bersukacita setiap hari, sekalipun kondisinya seperti sekarang ini. Ya, kenapa? Karena Allah kita menaruhkan sukacita di dalam hati kita. Ibu Ame percaya Roh Kudus ada di dalam hati kita semuanya. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu hati dulu. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah, sekalipun masih secara online. Tetapi kami tahu bahwa Roh Tuhan bekerja tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu. Di mana saja, kapan saja, kuasa Allah tidak pernah terbatas. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami untuk bersama-sama hari ini dengan teman-teman kami yang ada di rumah yang lainnya. Kami beribadah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, hari ini tema kita adalah aku siap untuk ditegur. Temanya aku siap untuk ditegur. Kata kuncinya adalah teguran membuatku lebih baik. Apa kata kunci kita? Teguran membuatku lebih baik. Yuk sekarang kita mau puji Tuhan dulu bersama-sama. Stand up please. Semuanya bangkit berdiri, siapkan hatinya menyanyi dengan segenap hati. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Yuk kita puji Tuhan dulu.
lebih baik. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati dulu. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Yuk semuanya siapkan hatinya, tidak ada yang bermain-main lagi. Tutup matanya. Biasakan kalau menyembah Tuhan sebagai bukti kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita boleh pegang dada kita. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita menyembah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Allah kami yang hidup, Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami ini adalah buatan Allah, buatan tangan Tuhan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan segala pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan untuk hidup kami. Saat ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sebelum kami siap untuk ditegur Tuhan lewat firman-Mu, kami mau menyembah Engkau terlebih dahulu. Kami siapkan hati kami mau menyembah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pikiran kami untuk dikuasai oleh Tuhan, oleh Roh-Mu pada saat ini. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau menyembah Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Oke, masih ingat tadi apa kata kunci kita? Teguran membuatku lebih baik. Oke, teman-teman. Ibu Ame mau tanya, siapa di antara teman-teman yang suka kalau melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh orang lain? Misalnya ditegur mamanya, atau ditegur papa, atau diingatkan oleh temannya. Ada? Tidak marah kalau ditegur? Nah,
siapa juga kalau ditegur kesalahannya langsung mukanya cemberut. Tidak suka ditegur. Merasa, emangnya kamu siapa? Tegur-tegur saya. Kalau ditegur temannya. Tapi kalau ditegur mamanya, diingatkan kesalahannya, langsung begini. Cemberut. Menunjukkan ekspresi yang tidak suka. Siapa yang demikian, teman-teman? Hari ini kita mau belajar. Sebagai anak Tuhan, apa respon kita? Bagaimana sikap kita ketika kita ditegur kesalahan kita? Hari ini kita belajar dari seorang Saul, Raja Saul. Teman-teman, di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ini diceritakan bahwa pada saat itu bangsa Israel diberi seorang pemimpin untuk memimpin mereka, yaitu seorang raja, namanya Raja Saul. Samuel mengurapi Saul menjadi raja karena Tuhan Allah menyuruh si Samuel ini untuk mengurapi Saul menjadi raja. Kemudian pada saat itu Saul pun menjadi raja atas bangsa Israel. Suatu hari Samuel berpesan kepada Saul untuk membinasakan seluruh bangsa Amalek, termasuk penduduknya, laki-laki ataupun perempuan, rajanya, dan semua ternaknya disuruh oleh Samuel untuk dibinasakan. Kenapa? Karena bangsa Amalek ini pernah menghalangi bangsa Israel waktu keluar dari Mesir. Jadi pada saat ini Samuel memerintahkan kepada Saul untuk membinasakan seluruh bangsa Amalek. Kemudian Saul menerima pesan itu. Dia menerima perintah itu. Dia katakan pada saat itu siap untuk melakukannya. Kemudian apa yang terjadi? Saul memerintahkan kepada seluruh tentara-tentaranya. Dia katakan, hari ini kita akan memberantas seluruh penduduk Amalek, termasuk rajanya, Raja Agag, kemudian seluruh penduduknya dan ternak-ternaknya. Dan kemudian teman-teman, peperangan itu pun terjadi. Raja Saul akhirnya memenangkan pertarungan itu. Tetapi teman-teman, Raja Saul hanya menangkap Raja Agag. Raja Agag tidak dibunuh oleh Raja Saul. Kemudian Raja Saul menyembunyikan sesuatu. Dan itu diketahui oleh Samuel. Karena Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Saul, teman-teman. Saul tidak membunuh Raja Agag. Dan dia juga menyimpan lembu sapi yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk. Dia simpan, tidak dibinasakan. Ada sisa-sisa dari harta kerajaan Amalek yang tidak dibinasakan oleh Saul. Apakah Saul bertindak benar, teman-teman? Awalnya Saul begitu taat kepada Samuel, tetapi di tengah perjalanannya dia menyimpan sesuatu. Dia tidak menuruti apa perintah Samuel. Tuhan melihat. Kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel, engkau pergi kepada Saul, katakan kepadanya demikian. Mulai hari ini aku tidak ada lagi di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah kepemimpinan Raja Saul. Aku tidak berkenan lagi. Aku sudah menolak Raja Saul. Kemudian Raja Samuel dengan kesal hati, dia tahu Saul tidak mentaati perintahnya. Dia datangi Samuel. Dia datangi Saul. Samuel marah kepada Raja Saul. Saul masih sempat memberi salam, damai sejahtera, Tuhan memberkati, kata Saul kepada Samuel. Tapi Samuel langsung kepada sasaran. Apakah yang sudah kau lakukan, hai Saul? Mengapa engkau tidak mentaati perintah Tuhan Allahmu?
Saul katakan kepada Samuel, "Aku sudah menuruti semua perintahmu. Aku sudah menumpas seluruh orang Amalek." "Kau bohong," kata Samuel. "Engkau menyimpan Raja Agag. Engkau menyembunyikannya. Dan aku mendengar suara domba ketika aku datang ke sini. Engkau berbohong, engkau menyembunyikan sesuatu." Apa pembelaan Saul atas tuduhan Samuel itu? Dia bilang, "Aku ini," katanya, "masih seorang raja. Tidakkah engkau bisa hormat sedikit kepadaku? Mengapa engkau berkata demikian di tengah tua-tua bangsa ini? Aku ini masih seorang raja." Kemudian Samuel berkata kepada Saul, "Mulai hari ini engkau tidak lagi seorang raja. Allah sudah menolak engkau." Tapi Saul masih mencoba untuk membela diri. "Memang aku menyembunyikan semua ternak-ternak itu," kata Saul kepada Samuel, membela diri, teman-teman. "Tetapi semua itu aku lakukan karena aku ingin mempersembahkannya kepada Tuhan." Saul masih membela diri. Samuel bilang apa? "Engkau tidak mentaati perintahku, tetapi engkau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan." Manakah yang lebih penting, hai Saul? Mentaati perintah Tuhan atau memberikan persembahan kepada Tuhan? Wah, pada saat itu Saul merasa terpukul, teman-teman. Dia menangis, dia menyesal di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Mulai hari ini Allahku sudah tidak berkenan lagi kepadamu. Dia sudah menolak engkau. Dan ingat, hai Saul, ada orang yang akan menggantikan engkau menjadi raja yang lebih baik lagi." Demikian kata Samuel kepada Saul. Teman-teman tahu seperti apa marahnya Samuel kepada Saul pada saat itu. Yuk kita saksikan cuplikannya ini. Betapa Samuel begitu marahnya ketika Saul tidak lagi mentaati Tuhan Allahnya. Your Highness, King Saul, the prophet Samuel, he is here. May the Lord bless you. I have carried out the Lord's command. What then is this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I hear? It's true that the army spared the best of the sheep and cattle, but they're going to sacrifice them to the Lord your God. We have destroyed everything else. The Lord has anointed you king of Israel, and the Lord sent you on a mission and told you, "Go and completely destroy the sinners, the Amalekites, until they are all dead." Why haven't you obeyed the Lord? But I did obey the Lord. I carried out the mission he gave me. I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Listen! Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Yes, it's true. I've disobeyed your instructions and the Lord's command. I was afraid of the people and did what they demanded. Now please forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord. I will not go back with you. Since you have rejected the Lord's command, he has rejected you as king of Israel. Thus the Lord has torn the kingdom of Israel from you today, and has given it to someone else, one who is better than you. Ibu Ami punya kotak nih, ya. Kita umpamakan kotak ini adalah pikiran kita, ya. Kemudian di dalam kotak ini banyak sekali kesalahan-kesalahan, ya, dosa-dosa. Teman-teman mau dengar?
bongkahan kesalahan dan dosa yang disimpan. Teman-teman, untuk membuang semuanya, dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu, apakah kita bisa dengan membersihkan bagian luarnya saja begini? Kita bersihkan, kira-kira masih ada nggak dosanya di dalam, kesalahannya? Kita tes ya. Wah, masih ada teman-teman. Siapa yang tahu bagaimana caranya supaya semuanya dosa-dosa yang ada di dalam ini bisa keluar, bisa tidak tinggal lagi di dalam? Iya, pintar sekali, dikeluarkan. Kita buka ya. Berarti kita harus buka kotaknya. Bisa nggak ini dikeluarkan kalau kotaknya tidak dibuka? Iya, tidak bisa. Kita buka ya, Ibu Ame bantu ya membukanya ya. Oke, buka pelan-pelan ya. Kemudian kita ambil kebohongan-kebohongan yang ada di dalam, dusta-dusta yang ada di dalam. Suka membohongi mama, buang. Suka membohongi papa, buang. Suka membohongi pembina di gereja anak, kita buang. Suka membohongi teman-temannya. Ya, berbohong sama teman-teman baik nggak? Nggak juga ya teman-teman. Kemudian masih ada, semuanya dikeluarkan. Kebohongan-kebohongan dan dosa-dosa ya yang ada di dalam pikiran kita, semuanya kita buang. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita lihat, kita tutup lagi. Kemudian kita tes, masih ada nggak suaranya ya? Tidak ada lagi teman-teman. Teman-teman yang kasih dalam nama Tuhan, demikian di hadapan Tuhan. Jikalau kita dinyatakan menyimpan sesuatu, kita harus mengaku kepada Tuhan. Caranya mengaku bagaimana? Bisa nggak dibersihkan di luar aja? Bisa nggak kita dengan cara pergi ke gereja setiap hari Minggu, kemudian kebohongan kita hilang, dosa-dosa kita hilang, kemudian semuanya menjadi bersih? Tidak teman-teman. Kita harus mengakui, membuka hati kita di hadapan Tuhan. Siapa yang menolong kita? Mungkin mama papa, mungkin pembina kita di sekolah minggu, mungkin juga teman-teman kita ingin menolong kita. Dia ingin membantu kita supaya kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala kesalahan kita. Ketika kita ditegur, kita siap. Kita tidak menyimpan lagi kesalahan kita di dalam hati kita. Siapakah di antara teman-teman yang ingin hatinya bersih, tidak menyimpan semua kebohongan dan dosa-dosa dalam hatinya? Supaya Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan memakai kita luar biasa. Yuk angkat tangannya. Ikuti Bu Ame berdoa. Tuhan Yesus, ini hatiku, ini pikiranku, ini hidupku. Aku siap untuk ditegur. Sebab teguran itu membuatku lebih baik. Aku tidak mau hanya rajin beribadah, tetapi aku masih menyimpan kebohongan-kebohongan di dalam hatiku. Aku masih menyimpan dosa-dosa dan kesalahan. Aku masih menyimpan kekesalan-kekesalan di dalam hatiku. Sebab itu semuanya akan menghalangi berkat Tuhan atasku. Hari ini aku mengaku di hadapanmu. Aku mau terbuka. Aku mau terbuka kepada mama papa. Aku mau terbuka kepada pembina di gereja anak. Aku mau terbuka kepada teman-teman yang menegur kesalahanku. Aku mau mengakui kesalahanku. Sembuhkanlah aku Tuhan, sembuhkanlah hatiku. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Berkat dari Allah Bapa di surga turun atas kita. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Dan persekutuan Allah Roh Kudus yang setiap hari menuntun membimbing kita. Untuk terus membersihkan pikiran dan hati kita. Dari segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan
yang kita simpan selama ini. Kita tidak mau lagi menyimpannya dalam pikiran dan hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ayat hafalan kita tetap dikirim. Bye bye.